Beda. Tafsir dengan terjemah beda. Ada Quran. Kemudian kita buka, ada terjemahnya. Disampaikan. Ngaji apa? Ngaji tafsir. Bukan. Itu namanya ngaji terjemah. Kalau ngaji tafsir ya begini. Tafsir siapa yang kita bawa? Apa tafsir yang paling sering kita pelajari? Tafsir Jalalain ya. Ya, Syekh Jalaluddin Al-Muhalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Itu namanya tafsir. Atau misalkan tafsir Munir, ya. Atau tafsir Sawi, tafsir Kasyaf, Tabari, atau tafsir Al-Maraghi, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Atau kumpulan tafsir-tafsir namanya Safwatut Tafasir, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi kalau kita ngaji, Quran yang kita bawa, kemudian Quran kita terjemahkan, namanya bukan ngaji tafsir, ngaji Quran terjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baligh maqam Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubu ya taridu ladzati bil alami. Baligh maqam waghfir lana ya al-a'imi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansamta lam talumi. Ya Rabbi bil Adatka hali ala sirri bimustantirin anil usyati wala da'ibi munhasimi. Ya Rabbi baligh maqam waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamami Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah mengawali aktivitas kita hari ini, serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang kita sambung dengan satu aktivitas yang rutinitas, taklim Sabtu subuh di Sabtu yang pertama, dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu dan saudara, baik kita lanjutkan taklim kita tentang tafsir surah Yasin yang disusun atau dikarang oleh Syekh Hamami Zadah. Sekarang kita memasuki surah Yasin ayat yang ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Itu ayat keberapa itu? Ayat keberapa? 13. Berapa? 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini. Amin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Aid udkur lahum ya Muhammad wa mathil halahum bi qissati ashabil qaryati wa hiya intaqiyah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini yakni ya Muhammad bayin li ahlil Makkah ahwala ahlil intaqiyah li anna arsalna ila kulli qaumin rasulan farsalna ila ahli intaqiyah rasulaini. Allahumma salli ala Muhammad. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wadrib, dan buatlah satu perumpamaan. Ya. Daraba itu kan asal katanya memukul. Daraba, ya, memukul. Daraba yadribu darban ala wazni fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Asal katanya memukul. Tapi kalimat daraba ini juga banyak dipakai dengan satu
perumpamaan, ya. Satu ibarah seperti wadrib bi asokal hajar, kan gitu. Tapi dalam sisi lain doroba tidak diartikan dengan kalimat memukul, ya. Diartikan dengan buatlah satu perumpamaan, wadrib. Buatlah satu perumpamaan, ya, lahum kepada mereka, wahai Muhammad, masalan ashabal qaryah, tentang semisalnya penduduk satu negeri. Buat perumpamaan, yakni ya Muhammad, bayin li ahlil Makkah ahwalu ahli Intaqiyah. Salah satu penyampaian dakwah baginda Rasul adalah memberikan satu keterangan tentang sebuah kisah atau cerita tentang umat-umat masa lalu. Ya. Jadi misalkan begini, ada satu kaum yang didakwahi, ya. Misalkan kaum itu senangnya bertengkar aja gitu ya. Bertengkar, ya. Kadang-kadang kalau udah bertengkar cekcok. Udah cekcok kadang-kadang ngebon, ya. Tahu ngebon? Ngajak orang lain, ya. Baleho diturun-turunin, iya. Gambar Paji Payujan ditempel. Contoh, ya. Diberikan keterangan, jangan begitu, begini, begitu. Jangan, dilarang tuh. Tapi masih nggak mempan. Wadrib masalan. Akhirnya diberikan sebuah pemahaman dulu. Nah begitu. Di satu kampung ada orang yang senangnya cekcok mulu. Orang yang senangnya bertengkar mulu. Orang yang senangnya nggak mau akur. Akhirnya Allah turunkan musibah. Nah kayak gitu. Jadi sebuah perumpamaan tentang satu kejadian pada masa yang lalu. Dan itu dalam Al-Quran sering. Karena memang Quran itu memuat tentang Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Termasuk baginda Rasul. Ya. Wahai Muhammad, berikanlah kepada penduduk Makkah itu, kepada penduduk Makkah, udkur lahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, tentang kisati ashabil qaryah wahya Intaqiyah, tentang satu kisah, satu penduduk negeri yang bernama negeri Intaqiyah. Jadi ini sebuah cerita dan tafsir Hamami ini banyak di dalamnya berisi tentang cerita. Karena memang Al-Quran isinya termasuk cerita. Kan gitu ya. Cerita Nabi ada enggak? Cerita satu kaum ada. Cerita keluarga Ali Imran, ya kan? Ada keluarga Nabi Zakaria, keluarga Nabi Musa, ya. Silakan Pak. Ya alhamdulillah. Ini dari masjid-masjid dan musola terdekat, ya. Ya. Jadi untuk selanjutnya nanti mungkin diberikan iklanat atau pengumuman kepada masjid dan musola terdekat untuk bergabung. Iya. Jadi jamaahnya banyak. Jadi DKM pengurus masjid siap-siap nyiapkan konsumsi double. Siap. Tuh kalau kata Pak Pajon siap langsung ready 86. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Quran itu mengisi tentang selain akidah, ubudiyah, muamalah, sains, termasuk qisas, cerita-cerita. Maka ada dalam Quran surat Al-Qasas, ada ya? Ya, cerita tentang Fir'aun. Ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu kan cerita Fir'aun, ya. Ini ada satu cerita tentang penduduk Intaqiyah
yang disampaikan oleh Rasul kepada ahli Makkah, bagaimana tentang mereka? Ya gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Li'anna arsalna in ila kulli qaumin rasulan farsana ila ahli Intaqiyah rasulaini. Bagaimana setiap satu kaum itu diutus rasul, utusan. Ya, utusan. Jadi ada rasul, ada nabi. Ya. Ada rasul, ada nabi. Nabi, naba, membawa berita, membawa informasi. Rasul, utusan, arsal, utusan. Lalu di mana bedanya antara nabi dengan rasul? Nabi dan rasul yang wajib kita imani ada berapa? 25. Mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti jumlah nabi cuma segitu. Nabi banyak itu, ya. Dalam satu qaul sampai 3.300 ada yang mengatakan itu, ya. Yang kita wajib imani 25, ya. Nabi yang paling banyak dibawakan ceritanya Nabi Khidir, dan nggak termasuk di situ Nabi dan Rasul. Kalau Nabi, ya, menyampaikan berita tanpa membawa risalah baru, menyampaikan risalah yang terdahulu, itu Nabi. Dan juga ada pemahaman Nabi hanya untuk dirinya dan keluarganya gitu doang, ya. Ya. Sementara kalau Rasul sekupnya lebih luas untuk kaum, dan Rasul itu juga membawa syariat baru selain syariat Nabi atau Rasul sebelumnya, ya. Jadi setiap kaum itu ada yang namanya utusan, termasuk negeri di Intaqiyah ini diutus, ya, kepada mereka rasulaini, 2 orang utusan. Diutus kepada orang Intaqiyah ini. Taruhlah Intaqiyah misalkan Tangerang lah gitu ya. Di Tangerang ini 2 orang utusan. Tapi apa yang terjadi saudara? Fakadzabuhuma fa'azazna bitsalis. Tapi orang Intaqiyah mendustai 2 orang utusan tersebut. Diutus 2 orang untuk ngajak orang Intaqiyah beriman. Tetapi mereka mendustakan keduanya. Artinya nggak mau beriman, nggak mau ngikutin, malah diejek, malah dihina. Ya, lo belagu banget pakai ngajarin gua. Emang gua nggak tahu apa kecil lu sunat gua yang mangku. Belagu lo pakai nasehatin gua lo. Gua kan hidup duluan. Gua di Cipondoh lebih duluan ngirup udara sini, minum air sini. Belagu lu begitu, ya. Jadi bukannya beriman malah dihina 2 orang utusan ini. Akhirnya oleh Allah, ya, fa'azaz, ya, ditambah bitsalis dengan utusan yang ketiga. 2 orang utusan dikirim, ya, 2 orang utusan dikirim. Kagak mempan, ditambah lagi personilnya, begitu, ya, ditambah personilnya, ya. Ditambah yang ketiga, qawainahuma, ya, dikuatkan 2 utusan tersebut bitsalis dengan yang ketiga, faqalu ba'dah tuquwatihim inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini adalah utusan kepada kalian. Inna ilaikum mursalun, ya. Kami ini utusan kepada kalian wahai orang-orang Intaqiyah. Minallahi fawahiduhu wa amanu bihi. Kami utusan dari Allah, maka fawahidu, kalian harus mengesahkan Allah. Wa amanu, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi ngajak orang beriman
ngajak orang mengesahkan Tuhan. Emang Intokiyah ini di mana sih? Nah, kan gitu ya. Intokiyah itu di satu daerah daripada negara Yunani, ya, nanti di bawah ada. Satu daerah di negara Yunani, ya. Diajak mereka buat beriman. Qalal mufassirun ba'atha Isa alaihi salatu wassalam rasulaini minal hawariyin ilal madinati Intokiyah. Berkata beberapa ahli tafsir itu disebut dengan mufassirin, yaitu ahli-ahli tafsir, ya. Beda tafsir dengan terjemah, beda. Ada Quran, kemudian kita buka, ada terjemahnya, disampaikan. Ngaji apa? Ngaji tafsir. Bukan. Itu namanya ngaji terjemah. Kalau ngaji tafsir ya begini. Tafsir siapa yang kita bawa? Apa tafsir yang paling sering kita pelajari? Tafsir Jalalain ya. Ya, Syekh Jalaluddin Al-Muhalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Itu namanya tafsir. Atau misalkan tafsir Munir, ya. Atau tafsir Sawi, tafsir Kasyaf, Tabari, atau tafsir Al-Maraghi, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Atau kumpulan tafsir namanya Safwatut Tafasir, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi kalau kita ngaji, Quran yang kita bawa, kemudian Quran kita terjemahkan, namanya bukan ngaji tafsir, ngaji Quran tarjamah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena kalau ngaji tafsir berarti kita ngaji dari mufassir, orang yang ahli tafsir, kan kayak gitu. Kalau ahli hadis namanya muhaditsin. Ahli fikih namanya faqihun, jamaknya fuqaha. Tuh. Kemudian ahli ilmu usul fikih namanya usuliyin. Tuh. Ahli usul fikih. Kita juga sekarang banyak ahli usul, tapi bukan usul fikih, usul doang. Usul ya, ngaji kalau bisa mah jangan subuh ngantuk, malam aja. Kita udah malam, usul ya, kalau bisa mah jangan malam, kita lelah, pagi aja. Usul ya, usul mulu, ngajinya kagak. Itu ahli usul. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi diutus yang ketiga, Rasul yang ketiga kepada ahli Intokiyah ini untuk mengajak beriman. Dikatakan oleh ahli tafsir, ya, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengutus 2 orang rasul minal hawariyin, dari kaumnya yang terkenal dengan kaum hawariyin. Jadi pengikut setia Nabi Isa namanya kaum hawariyin. Berapa orang jumlahnya? 12 ya. Tuh. Nah, Gimana nunjuknya? Oh begitu. 12 bukannya 1 sama 2 begini. ya. Makanya lambang Muhammadiyah itu gitu ya. Lambang Muhammadiyah. Ya. Apa? Masuk aja lagi. Ya. Matahari yang bersinar putih lagi bersih dengan sinarnya yang cemerlang, ya gitu ya. Ya, berjumlah 12 itu kaum hawariyin ya. Itu pengikut setia Nabi Isa. Opan juga begitu ya? Opan ya, baru tahu sih, kurang sosialisasi nih. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan hasil maksud Pak Haji ya. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya udah yang apa sih ya? Nabi Isa mengutus 2 orang pengikutnya namanya kaum hawariyin ke sebuah negeri yang bernama negeri Intokiyah. Diutus 2 orang rasul ini oleh Nabi Isa, ya,
kepada negeri Antokia. Falamma qaraba minal madinati, ya. Dan ketika dua orang utusan ini hampir sampai di gerbang kota, kalau dulu itu kan semacam sebuah kerajaan gitu ya. Jadi satu kampung itu pasti ada perbatasannya, gitu ya. Gerbangnya. Kalau bahasa kita apa ya? Tugu, tahu tugu ya? Tugu ya. Misalkan kita mau masuk, kita kan dari Tangerang, perbatasan. Nah, itu ada tugu namanya Gapura ya. Gapura ya. Tuh di Jawa Timur, Jawa Tengah, perbatasan. Nah, ini Gapura. Selamat datang di kota ini, selamat datang kabupaten ini. Jadi sepanjang jalan itu cuman si Selamat doang yang jalan sama yang datang. Saya juga bingung gitu. Selamat di mana-mana ada. Selamat datang, lah dia udah nyampe itu. Selamat jalan, lah udah jalan lagi. Selamat. Jadi setelah mendekati gerbang perbatasan kota Gapura, ya. Gapura itu bahasa Arab itu. Gapura, Gofuro. Artinya minta ampun. Jadi memasuki tempat minta ampun. Jadi orang itu memasuki wilayah itu harus kulonuwun. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di kandang kambing mengembik, di kandang harimau kabur. Ngaung, kita dianggap anaknya lagi. Kabur ngapain? Enggak, mengaung. Ya. Ya mohon maaf, emang ngaji subuh mah kudu begini. Serius banget, ambles urusan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ketika sampai di dekat gerbang kota, maka dua utusan ini ra'a syaikhan yar'a ganama wa huwa Habibun Najjar sahibu Yasin. Ya. Ketika dua orang utusan ini sampai di perbatasan kota, keduanya melihat syaikhan, yaitu seorang syekh. Nah ini perlu dipahami lagi. Syekh di sini bukan berarti orang alim alamah, syekh, bukan. Tapi syaikhan bahasa Arab asli artinya orang tua. Jadi orang tua dianggap syekh. Jadi yang namanya syekh itu orang tua, ya. Jadi orang tua itu bahasa Arabnya syaikhan, orang tua, ya. Cuma terus berkembang karena dianggap tua, jadi bukan tua umurnya lagi sekarang, tua ilmunya, tua akhlaknya, tua kealimannya, maka disebut dengan syekh. Tuh. Padahal asalnya itu artinya orang tua, sama kiai. Mohon maaf. Bagi orang yang wawasannya kurang, terkadang maka dibilang orang yang wawasannya luas, mainnya rada jauh, itu bijaksana dalam bersikap, berbuat. Kenapa? Ada kiai, nggak dipanggil kiai, jengkel. Ada nggak begitu? Contoh kajian subuh, kiai. Kita dengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al Ustadz bla 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 bla. Dia nggak mau datang, nggak mau naik ke sini. Diam aja. Dipanggil, Pak Ustadz silakan. Gua kiai, Ustadz, sembarangan lo. Susah nyari jabatan kiai ini. Parku dengan kalimat kiai. Kalau saya mah nggak parku-parku dengan kalimat kiai. Kenapa? Kalau kita ke beberapa daerah, kiai itu bukan diidentikan dengan orang alim. Kalau kita ke Keraton Solo, kiai itu nama apa? Kebo. Iya. Kebo bule ya? Namanya siapa? Kiai Slamet. Kiai Slamet deh. Jadi kiai itu nama kebo. Oh kiai tuh. Jadi janganlah kita parku dengan satu satu label yang kita miliki, yang kita mau kita paling hebat dengan label itu. Jangan. Nama kiai di Jogja, Kiai Keris. Ada nggak Kiai Keris? Tombak,
kiai itu disebutnya. Kiai Ano, Kiai Ano, Kiai Ano. Saya pernah ceramah di Bantul. Itu bingung. Pas gitu di Bantul lewat makam tulisannya gede. Kan kalau sono kan makam sering dibangun tuh, tahu dibangun. Di Kijing, tahu di Kijing. Ya kalau Kijing sini kan kayak kerang gitu ya. Di Kijing Jawa itu dibangun gitu ya. Dibangun begitu dibikin tuh. Itu tulisannya orang yang udah meninggal yang laki-laki disebut kiai. Yang perempuan nyai. Saya sempat tanya itu sama tokoh sono tuh. Apa? Abah Haji, nje, yai. Lah niku kok ten makom niku kok sedoyo niku tulisannya kiai. Nopo ingkang sedo ten mriko niku kiai sedoyo. Paham gak saya ngomong ini? Lah kan menjiwai, ceritanya kan kita di Bantul. Kan bahasanya rada halus ya. Ya beda kalau di Purwokerto sama Cilacap orang ngapak-ngapak. Ya itu namanya dalam ilmu retorika imagery itu ya. Pak Yai, ya Abah Haji, kenapa kok di kuburan-kuburan itu kok tulisan nama-namanya Yai ini, Yai itu? Apa yang mati semua kiai? Bukan, kata dia. Lalu di tempat ini semua orang yang mati disebut kiai. Tuh, oh begitu. Iya. Walaupun preman, bajingan, tengik lagi, tetap kiai. Waduh, berarti banyak saingannya gua di sini mah ini. Tuh. Jadi bijaksana. Kadang-kadang gitu, ya. Kiai ya. Jadi semua yang mati namanya kiai, kalau yang perempuan namanya nyai itu. Kalau nggak percaya, ayo nanti diajak ke Bantul di satu kampung, ya ke sono dah. Ya ongkosin saya plus transportnya 2 hari, ya kira-kira kalau 2 hari itu acara 10 juta dah kira-kira. Pengen lihat kuburan doang. Allahumma salli ala Muhammad. Bertemu dengan orang tua saya, ya, yang sedang mengembala kambing yang bernama Bani Nazar, ya. Jadi mengembala kambing namanya Bani Nazar. Fasallama alaihi, kemudian dua utusan ini mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya, mengutuskan salam kepada orang tua ini, ya. Setelah mengucapkan salam, faqala sayyulahuma, ya. Kemudian orang tua tadi ngomong, tuh. Ngomong kepada dua orang tadi, ya. Apa kata dua orang tadi? Man antuma, pakai antuma, ya. Panjenengan niku sinten? Sampean niku sopo? Ari sira sapa? Gitu. Arebeuna sapa ta ieu? Tuh. Anjen saha tuh? Tuh. Ari mane saha? Tuh kan gitu. Kamu ini siapa? Karena kan gak pernah ngelihat. Ditanya ama Syekh Bani Nazar tadi. Faqala nahnu rasulan Isa alaihi salam. Kami ini utusan Nabi Isa alaihi. Nabi Isa. Ini Nabi yang binnya bin emaknya. Gitu ya. Nabi emaknya binnya. Maka dalam Quran Isa benak Maryam. Kenapa enggak bin babanya? Karena memang babanya enggak ada. Lah kok bisa? Allah yang mau, kan gitu ya? Allah yang mau. Sekarang juga banyak begitu. Iya enggak ada babanya. Pak tanya, kalau bisa hamil begini, ini mah Nabi Isa, kayaknya Nabi Isa. Nabi Isa gigi lu betato. Allahumma salli ala Muhammad. Kami ini adalah utusan Nabi Isa alaihi salam. Yad'ukum min ibadatil awthani ila ibadatir rahman. Kami diutus mengajak kalian semua, mengajak Anda, nad'ukum, agar kalian itu meninggalkan menyembah berhala ila ibadatir rahman, kepada menyembah Allah Subhanahu dengan kalimat Ar-Rahman. Jadi kami ini utusan. Ya, utusan. Jadi ngomong gitu utusan.
Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngomong begitu, nggak ngomong langsung, bahaya. Bahaya. Ceramah ke Malaysia zaman dulu. Pulang ceramah diketuk tuh pintu hotel. Diketuk tuh. Nyari siapa? Tuh. Katanya nyari Anda. Lo kok nyari saya? Iya. Loh, saya ini utusan pensyarat jemputan asal Indonesia. Iya. Kata perempuan itu, iya, orang Indonesia kalau datang ke Malaysia yang dicari orang kaya saya. Waduh, nah bahaya itu. Persering Pak. Saya tahun 2005 itu ketika ceramah di Bau-Bau menuju Tomia. Tomia itu Wakatobi. Dulu kan belum ada pesawat sampai Kendari. Ya, adanya jet foil. Jadi dari Makassar itu ke Bau-Bau adanya motor besar. Kapal besar itu ya. Kemudian dari Bau-Bau dari Kendari ke Bau-Bau jet foil. Jet foil belum ada itu. Dari Bau-Bau ke Lasalimo, kemudian ke Wanci, Wangi-Wangi, Kaidopa, Tomia, itu adanya perahu speedboat. Begitu saya nginap, saya masih ingat itu. Saya nginap di Bau-Bau, ya belum kayak sekarang. Itu di sebuah hotel, Hotel Deborah. Nama pemiliknya Alexander Gianjoni. Dulu kan kalau setiap saya perjalanan saya catat tuh, Pak Haji Paujan. Kemana saja saya selama sebulan itu saya catat itu, Ramadan. Pas begitu, ini yang nganter saya ini lagi beli makanan. Kedepannya kan laut tuh, biasalah. Ayam bakar, Makassar, Pangkep gitu kan misalkan ya. Ayam bakar Pangkep. Tiba-tiba pintu hotel diketuk. Tuh, diketuk. Ternyata perempuan cantik. Waduh nggak ada yang tahu ini. Duit megang, bah itu. Jadi jangan dikira ustadz penceramah kemana-mana godaannya nggak banyak tuh. Perjalanan dinas, bapak butuh teman di sini, cariin teman buru-buru tuh. Perjalanan dinas tuh, maka dewan hati-hati kalau kemana-mana jangan sendirian. Dewan, DPRD. Ya. Jadi saya ini Rasul utusan Nabi Isa ngajak kamu untuk meninggalkan menyembah berhala asnam ila ibadatir rahman, untuk menyembah Allah Subhanahu. Faqala Syekh, kemudian Syekh tadi berkata, ama aku ma ayatun, apakah kalian membawa bukti bahwa kamu itu utusan? Tuh, jadi bawa bukti. Kalian membawa bukti? Faqala, nah ya. Kemudian berkata, ya, naam, ya kami bawa bukti. Kalau bukti sekarang, kamu siapa? Anggota dewan, nih kartunya, kan gitu ya. Kamu siapa? Orang peres, nih kartunya. Kamu siapa? Anggota ini, nih kartunya. Dulu nggak begitu. Kamu siapa? Utusan, mana buktinya? Bisa begini, begitu. Tuh. Kamu siapa? Saya Ustadz, Kiai, buktinya apa? Wah, bisa main jurus, bisa main pukul, minimal bisa nyantet. Jadi buktinya itu masalah kesaktian. Mana buktinya kalau kamu tuh utusan? Ama aku ma ayah, apakah bersama kamu itu ada bukti? Naam, apa? Nusfil marid, wa nubri'ul akma wal abras, wa nuhil mauta biidnillah. Itu buktinya. Saya ini utusan Nabi Isa. Mana buktinya? Saya bisa nyembuhin orang sakit. Nyembuhin orang buta. Bahkan abras. Abras itu baros itu penyakit apa ya, kayak dikit dulu ya. Ya belang itu ya. Saya bisa sembuhin. Nah, karena orang dulu bukti itu sebuah kesaktian. Kalau cuma omongan, gue juga bisa. Kalau cuma kartu, ya dulu belum ada percetakan. Mana buktinya? Nah, dan itu terkait dengan kesaktian. Maka para nabi untuk menjadi sebuah bukti diberikan mukjizat. Para wali untuk sebuah bukti diberikan karomah. Turun tuh dari para nabi, para sahabat punya kelebihan-kelebihan, sampai para wali, sampai para ulama, para kiai. Harus punya itu. Kalau nggak punya begitu, Imam Saroni nggak bisa keliling Indonesia.
Bu. Saya ceramah ke Papua, Bu, sama OPM. Saya itu dicegat 40 orang, saya nggak mundur. Belakang saya tembok, bagaimana mundurnya? Oh, susah mundur kan saya. Enggak, romannya sombong amat. Tuh. Saya bisa nyembuhin orang sakit. Tuh. Saya bisa menyembuhkan orang buta. Saya bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit belang. Tuh. Wa nuhil mauta biidnillah, dan saya juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin. Itulah yang termasuk bagian daripada mukjizat Nabi Isa, kan gitu ya. Jadi mukjizat Nabi Isa dipelajari sama pengikutnya, kan gitu. Kayak pengikutnya Nabi Sulaiman, kan banyak yang pada bisa ngomong sama binatang. Itu belajar kayak gitu, ya. Jadi belajar. Jam berapa suruk? Ya sampai suruk aja ya. Kalau bisa sebelum sampai suruk. Kan kalau sini kan pertanyaannya sampai setengah jam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Buktinya itu semua. Ya. Kemudian faqala syekh. Kemudian Tuhan saya berkata. Innali ibnan maridan mundus sinina. Qala lahu intalaqa bina ila tala'a ali ahalati. Ya. Tuhan saya ngomong, ya kebetulan saya punya seorang anak laki udah lama sakit. Nah ini sebuah pembuktian nih. Sakitnya itu sudah sangat lama ya. Mundus sinina. Kalau begitu mari kita datang ke rumah tempat Anda. Ala halati fa'ata syaihu bina ilal manzilihi famasa ibnahu faqama biidnillah. Tuh. Anaknya Syekh Badan Ajar tadi sakit. Diajak dua orang ini. Kalau ente benar punya kemampuan. Bisa menyembuhkan orang sakit. Saya punya anak sakit udah lama. Coba ayo. Ajak disembuhkan. Dibawa ke rumahnya. Famasa. Diusap. Tahu diusap? Famasa. Wamsahu. Ya usap lah gitu ya. Diusap wajahnya. Gitu ya. Tapi pakai ilmu. Bukan main asal usap aja. Tuh. Pakai ilmu. Jadi usap sim terima kasih sim pakai daun rambutan tanduk ular mati kan begitu. Buh, wah kan begitu. Ulu kucang teh bulu pada nyangsang. Buh. Kebanyakan mantra itu ya. Dibacain, ya putus. Faqama, sembuh, bisa berdiri orang tadi. Biidznillah, dengan izin. Ingat, apapun dengan izin Allah. Maka minta apapun dengan izin Allah, berbuat apapun dengan izin. Tapi kalau kita beribadah lillahi, gitu ya. Kan kalau semua niat pasti ujungnya ada lillahi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisanati fardhu lillahi. Semua pakai lillahi. Tapi kalau berbuat sesuatu biidznillah, dengan izin. Nah. Jadi diusap mukanya, sembuh tuh. Sembuh itu anaknya Bani Nadar tadi. Sahihan fa'amana habibihima. Kemudian berimanlah dia. Si Habib ini ngikutin. Kalau begitu mas saya percaya dah. Dokter bermerek-merek, obat berupa-rupa kagak baik-baik. Ama ente cuma air putih doang diusap baik. Biidznillah, dengan izin Tuhan ente. Kalau gitu saksikan saya beriman kepada Tuhan ente. Wallahu a'lam bishawab. Ceritanya panjang Pak, panjang. Jadi kalau pengen tahu terus ceritanya, jadi bulan depan ngaji lagi Pak. Kalau nggak ngaji terputus. Makanya Pak Haji Paujan kalau ada perjalanan dinas, tolong di cancel dulu. Mau ngaji lagi, mau nyambung cerita ini. Ya mohon maaf ya. Ya baik, kita kalau ada hal-hal yang disampaikan sambil nunggu suruk ya dipersilahkan. Ingat moto kita ngaji subuh ibarat sarapan, jangan keras-keras, jangan banyak tuh. Apalagi udah tua, sarapan jangan banyak-banyak, jangan keras. Ngaji subuh begitu, jangan kelamaan, jangan banyak-banyak, dan jangan serius-serius. Sarapan itu, apalagi udah tua, ya jangan banyak-banyak, jangan keras-keras. Karena lambungnya udah beda. Baik, silakan kalau ada yang disampaikan, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ya. Menarik nih masalah kesaktian. Oh, waduh, kesaktian. Waduh, di Jawara juga ini. Ternyata zaman dulu itu kan sakti-sakti ya tadi ya. Sebagai bukti bahwa dia atas utusan sebenarnya dari Allah ya. Nah pada saat sekarang ini kan ada juga orang-orang sakti gitu kan. Nah saktinya sakti mandraguna lagi kan. Bisa mindahin gelas. Kayak Pak Ustadz tadi kan minum kan nggak diambil. Langsung nuangin aja. Nah kira-kira siapa sih sebetulnya yang menyertai dia ini? Apa jin? Apa memang bagaimana gitu? Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Ini menjawab ini saya harus mengerahkan ilmu jero ini. Sombong amat. Ya, semua itu kan pada hakikatnya dengan izin Allah. Ya, kalimat dengan izin Allah. Semua pada hakikatnya itu ya. Kenyang, lapar, semua itu dengan kehendak Allah. Tetapi Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain. Ya, yang mana makhluk lain itu juga Allah berikan kehendak untuk bisa membantu yang lain. Kan gitu. Kenapa kok Nabi Adam bisa digoda? Padahal bisa aja kan Nabi Adam itu nggak tergoda oleh iblis segala macam. Diberikan kekuatan dan segala macam. Kenapa sampai sekarang kok kita tergoda? Kan bisa aja iblis itu nggak bisa nggoda lu, tapi kan iblis minta izin untuk menggoda manusia dan diberikan kekuatan itu, ya. Jadi antara kebaikan dengan keburukan beda tipis. Nah itu, penjahat dengan penjahit beda tipis. Presiden dengan pencoleng beda tipis. Iya gitu, ya. Jadi begini, jita tas'alu anil birri al birru husnul khuluq wa ma'mana ilaihi qalbu wal ithmu mahaka fi sadrika wa qarita ayatali alaihi nas wa taradada fi sadrika. Tipis banget. Kebaikan begini, keburukan begini. Beda tipis. Nah, kalau sekarang orang itu bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan secara umum, tinggal dua saja. Kalau amalannya baik, ya berarti dengan kehendak Allah, berarti bersandarkan kepada Rahman. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang itu dilarang oleh syariat, berarti dengan bimbingan setan. Dengan bimbingan, contoh Pak Haji, ada orang pengen kaya, bisa pakai kanan lambang kebaikan, bisa dengan kiri. Yang pakai kanan, habis sholat dia baca ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim. Dengan izin Allah bisa jadi kaya dia. Dengan izin. Tapi ada juga dengan jalur kiri. Pengen kaya, ya pakai bawa ayam cemani, ayam hitam, wedus gendit. Nah kayak gitu. Nah beda lagi. Ada orang ini pengen memikat perempuan. Dengan jalan yang ke tangan kanan bisa dia baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'al mahabbata fulana binti fulan kama ja'alta mahabbata Yusuf alaihi salam. Loh, jangan dihafalin, jangan. Ketelepasan itu jangan dihafalin, jangan. Waduh, bahaya ini. Jangan dihafalin ya. Bisa juga pakai tangan kiri. Tuh, maksudnya yang kiri itu lambangnya itu lambang keburukan, bahasanya pakai pelet kan gitu ya, bahasa pelet ya. Sama-sama bisa sampai diberikan kehendak. Orang nyari ayam hilang, bisa pakai lampu senter patromak terang, bisa juga pakai yang namanya berarak di obong. Tahu berarak di obong? Berarak dibakar, nyari ayam, ketemu kan sama-sama terang. Tapi lihat hasilnya. Pakai senter lampu terangnya nggak akan hilang. Iya. Tapi pakai berarak dibakar, lama-lama habis gosong. Paham nggak maksudnya? Yang baik tetap baik, yang buruk akan menghancurkan. Jadi bisa saja dengan bimbingan jin, maka beda itu. Oh zaman dulu pernah ngalamin. Zaman dulu zamannya ninja saya kan di Jawa Timur. Pengisian diisi, puasa 3 hari, ngebleng, pati geni, baca ini itu baca, sholat malam ini gitu, bener. Tapi ada juga pengen sakti, iya, makan gotri, tahu gotri?
pelor, makan pelor, ati ayam, kemudian darah ayam sedikit diminum, baca ini, nggak usah saya sebutin. Nah, sakti, bener sakti, nggak mempan pakai pedang. Pas gitu demo, digetok polisi, benjol. Ya, jadi Pak Haji, tinggal tergantung bagaimana thariqahnya atau caranya kita. Kalau caranya benar dari Al-Quran, dengan zikir, minta sama Allah, itu yang benar. Bahasa kita ilmu putih. Tapi kalau caranya nggak benar, melanggar syariat, itu namanya dari setan. Bahasa kita ilmu hitam. Gitu doang ya. Baik. Makasih ya. Udah suruh cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Udah jangan nanya kesaktian lagi ya. Orang Polri ini, orang sombong amat. Ya alhamdulillah, mohon maaf sekali lagi, emang ngaji kita mah santai begini ya. Ya ngaji kita santai, yang penting tidak mengurangi hikmat dan juga manfaat. Orang seumuran kita nggak kudu pinter. Ngaji wajib, pinter kagak wajib. Paham maksudnya? Iya, ngaji wajib, pinter kagak. Kalau pinter wajib, berarti habis ngaji saya berikan ulangan semuanya ini. Ya, jadi ya mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.